Mendengar itu, saya cerita aja di lingkungan saya, perumahan saya itu kan satu RT dan di perumahan. Nah, yang sudah ada sekarang itu memang ada BCU itu, ada bank sampah kotak box itu yang disediakan oleh ada program RW, dan kebetulan Pak RW saya itu punya bisnis pengepulan sampah pilahan itu gudang. Jadi atas dasar itu kemudian setiap RT beliau juga mensupport menyediakan box-box sampah itu yang dipilah. Setelah penuh kita hubungi beliau yang ambil, kan itu sampahnya itu yang plastik-plastik, botol-botol, dus-dus itu memang sudah kita masukkan di situ. Hasilnya sebulan kita buka box sampah itu kisaran sih lumayan sih, untuk kas RT itu bisa kadang 150.000 begitu setiap kali pembongkaran. Nah, lumayan tuh masuk kas RT, ya kan. Dan kita juga ada koordinator untuk khusus bank sampah, ibu-ibu PKK itu salah satunya kita untuk koordinator. Terus yang memilah sampah termasuk warga, kita tidak memaksa warga untuk ikut bergerak memilah sampah. Kita hanya tawarkan, ibu-ibu ini ada jadwal pembongkaran bank sampah ini minggu ini. Nah, mereka mau datang 1-2 berapapun boleh, kita tidak memaksa itu. Dan yang datang kita kasih dari penghasilan itu kita sisihkan 3.000 atau berapa begitu untuk ibu-ibu yang datang itu. Bukan nominalnya, tapi itu jadi tabungan. Karena setiap bulannya itu, bukan setiap bulan, setiap tahun kadang kita ada program piknik gitu kan. Nah, itu tabungan itu bisa buat tambah untuk support biaya piknik tambahan lah. Itu hal sederhana sih, kecil lah ya, tapi ibu-ibu mau begitu. Dan kebetulan juga sebetulnya di warga kami itu ya alhamdulillahnya kok ya sadar diri lah ya. sadar diri artinya nggak disuruh pun, setelah kita ada sondengkan ada program pemilahan itu, yang sampah pilah itu, sampah daur ulang itu masuk ke box sampah itu, mereka ya ngisi terus itu. Tapi memang ada 1-2 yang ya tanda kutip lah ya, yang dikelola sendiri. Itu biasa. Jadi dikumpulin sendiri, masuk kantong sendiri. Termasuk minyak itu pertama awalnya emang saya yang membuat ide itu, kumpulin jelantahnya kita jual gitu kan. Setelah itu berjalan ya warganya melu-melu, bukan untuk kas RT tapi juga sendiri juga. Jadi udah biasa lah ya, itu kita tidak maksa, itu haknya mereka gitu loh. Intinya kita ada program itu di lingkungan kami, dan sekarang berjalan cukup baik. Cuman ini ada tadi kayak program Magot ini sebenarnya jadi pemikiran saya juga. Bagus juga untuk meminimalisir sampah basahnya. Selama ini yang terjadi setelah ada program itu pemilihan sampah daur ulang, itu sangat membantu kami, khususnya warga itu. Selama sebelum ada itu tong sampah itu ya yang gede itu nggak nyampe 1 minggu selalu penuh. Penuhnya bukan karena sampah basah atau apa sih, penuhnya itu karena kan sebetulnya volumenya udah terisi oleh kadang dus besar dimasukin, tercampur sampah basah. Padahal kan harusnya dus besar itu kan ya kalau dilipat kan nggak banyak ya, tapi akhirnya numpuk. Ya kadang sampai plastikan ditaruh di overload di luar box sampah, dan jadi itu tadi belatong kayak gitu itu. Nah itu kami setelah ada pemilihan bank sampah dus plastik itu tadi, botol-botol dimasukin itu, ternyata sampah itu volumenya nggak pernah penuh, paling setengah tok itu. Nah itu diambil sama bapak tukang itu yang ngambil itu. Jadi kami terbantu dengan adanya program pemilahan bank sampah itu, yang sampah daur ulang itu bisa diaplikasikan setiap perumahan lah ya, khususnya perumahan lah ya, itu begitu. Kemudian dengan adanya ini sih saya kok berpikir juga, selama ini kami juga ada lele. Tapi lelenya Pak Bu, natural aja sih. Kita ada selokan got, kita masukin bibit. Enggak. Jadi
hasilnya kadang setahun itu kita bisa panen 2 kali juga, sekali 2 kali lah itu. Setiap 17-an kita panen itu lelenya kadang ada yang sekentol gini, ada yang ada yang 1 betis, ada yang 1 lengan, rata-rata 1 tangan saya ini. Itu kita masukin misalnya berapa ratus gitu ya, masuk gitu. Separuhnya misalnya 300 itu mana 150 itu jadi. 150-nya ya nggak tahu kemana, pada mati lah atau mungkin dimakan biawak lah. Kadang kan masih ada mencak-mencak itu saya. Tapi lelenya berhasil, intinya begitu. Di selokan, jadi ada selokan yang tanda kutip salah konstruksi karena mengikuti program musrembang. Nah, musrembang itu kan sesuai spek harusnya kan. Jadi terlalu dalam karena speknya itu nggak boleh dirubah, akhirnya airnya ngecembeng bisa 30 cm lah. Iya mas, ngecembeng itu kita manfaatkan, kita jeburi lele setiap 17-an panen. Ya itu panennya memang lelenya kadang sekempol gini, ada itu, saya tidak bohong, di video IG saya ada itu lelenya. Itu kita panen. Tapi ya walaupun kesannya lele got ya, kita makan juga sisa makanan nasi kita masukin kadang gitu, terus cuman ya kecampur sama mungkin air sabun gitu, namanya juga got. Tapi anehnya lebih enak. Betul, saya tidak bohong, saya penyuka lele, istri saya itu tahu, tanya itu. Dibanding lele-lele penyet yang di pinggir jalan itu, rasanya jujur ya lebih enak. Bahkan ibu-ibu yang di warga saya ini yang good, nah setelah ngincipin enak. Oh my god. Jadinya saya tidak bohong, itu fakta gitu yang terjadi di lingkungan kami. Nah pikir saya, apakah dengan ini kan memungkinkan sekali, ini pemikiran tapi realisasinya juga belum tahu, nanti kan bisa disaringkan lah ya dengan warga itu. Kalau lelenya mungkin kita punya pemikiran di ya kan untuk menghindari stigma got itu tadi, mungkin dibuat sedikit lah atau kolam terpal kecil di depan rumah, nanti makanannya dari magot ini juga, itu kan sebetulnya jadi apa rencana yang bagus sih ya, yang harusnya bisa direalisasikan. Lelenya bersih, sampahnya bersih, ya kan? Hah? Hemat, apalagi beras sekarang mahal, ada lele sekarang ya sudah lah. Hemat, nah gitu kan, itu bisa jadi pemikiran sih. Ini yang dari gambaran-gambaran yang kami terima kemarin Mas Adi, jadi ya semoga bisa lah ya, harusnya ya. Perumahan itu memang unik sih, dilema, kadang ketemu dinamikanya masyarakat juga kadang begitu, nggak bisa sama ya, tapi itu tantangan seperti disampaikan Mas Nuk itu kemarin kan ya, kekuatannya di mana. Nah kalau saya melihat kekuatan di RT saya itu ya warganya ini sebetulnya kompak, sadar diri lah, kalau mau diajak rembukan itu enak gitu, beda dengan RT yang lain. Sebetulnya harusnya itu jadi senjata sih buat kita ya, untuk mau misalnya 1-2 orang mengawali begini tuh bagus juga sih. Itu sih yang bisa saya sharingkan Mas Adi, semoga ya memberi manfaat lah. Itu matur suwun. Makasih Pak Pujo. Jadi nanti pulang ada program lele magot ya. Oh my god. Oh my god. Oke, ada lagi yang pengen sharing? Mbak Lingga, monggo. Berdiri di situ boleh, di depan boleh. Oh, di depan dapat foto, Mbak. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya bersyukur di sini di komunitas Migunani, sekolah Migunani kali ini boleh belajar mengenai sampah. Walaupun memang kami sudah istilahnya bergelut dengan sampah sudah cukup lama di PKBM Edu House begitu. Jadi yang kita sedang lakukan dari 2019 adalah membuat sekolah zero waste. Jadi kami memang sudah memasukkan program-program internal untuk anak-anak di kurikulum seperti itu, untuk
pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan juga pengetahuan tentang kemarin ya dari Mbak Farah, climate change, global warming dan lain sebagainya. Jadi kami memberikan banyak hal yang memang berelasi ke sana karena supaya anak-anak ini memahami kira-kira lingkungan yang seperti apa yang akan mereka hadapi di masa depan mereka. Nah, dari situ 2019 karena kena pandemi kami memang tidak bisa full ya istilahnya melakukan zero waste karena memang terkendala waktu itu harus online dan lain sebagainya. Kemudian di 2022-2023 kami mulai pulih lagi, bangkit istilahnya untuk memasukkan istilahnya melaksanakan lagi ya istilahnya yang sudah kami sempat laksanakan, tertunda, tidak bisa dilanjutkan dan lain sebagainya. Memang tujuannya apa? Supaya anak-anak ini paham bahwa sampah ini tidak ke TPA. Intinya di situ karena TPA sudah overload dan lain sebagainya. Mungkin kemarin dari Mas Nuk juga sudah di organiknya ini supaya lebih tidak bau karena kan kalau di sekolah bau itu juga jadi suatu masalah. Jadi biopori kami sudah ada 12 titik tapi tetap kurang. Jadi karena memang masak di sekolah begitu. Nah ini kami bersyukur kemarin melihat Magot ini, saya pikir itu insektarium dan segala macam yang mungkin kemarin konstruksinya Pak Kris sudah sharing dari cara-caranya bagaimana mungkin nanti. Jadi barang bekas ini sifatnya didonasikan untuk apa? Kami ada thrift shop. Jadi kami membuka thrift shop namanya BNB. Ada di Siwalan. Kenapa kami buka thrift shop? Jadi thrift shop ini adalah menjual barang-barang kurasi second hand barang-barang bekas begitu ya, dan kami jual lagi dan hasilnya untuk membiayai kerja-kerja pendidikan di PKBM Edu House. Jadi yang saya sebetulnya pengen tahu adalah buangan fabrik ini cukup mengenaskan, Adi. Jadi banyak sekali kan, itu kan juga ada yang dari polyester, nilon dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang perlu ini ya, mungkin ada karena saya kemarin sempat mencari dan saya kepingin istilahnya sekolah Migunani ini bisa menjadi hub tempat titik temu istilahnya untuk teman-teman yang memang sesuai dengan passionnya atau mungkin dengan tema yang sudah diangkat supaya bisa nge-link gitu. Linknya buat apa? Linknya untuk supaya tahu ini, oh ini kalau ini hubungin siapa, oh ini kresek misalnya, oh mungkin Bu Asih mau misalnya dan lain sebagainya. Jadi punya banyak link untuk bisa ditanya dan diberi seperti itu dan berbagi begitu. Lalu kemudian juga kepengen melihat sebetulnya yang kemarin malam saya sempat utarakan ke Mas Adi bahwa kami justru malah melihat dari sisi advokasi dan dari sisi payung hukumnya itu kami malah merasa pengen karena kami juga berjejaring dengan beberapa komunitas seperti komunitas Zero Waste Semarang, kebetulan memang di bawah koordinator saya, dan juga Jari 5 itu jaringan masyarakat cinta iklim dan alam. Jadi istilahnya ini yang ngurusin akan kemana-mana dan ini tergabung dari beberapa komunitas termasuk komunitas keagamaan juga. Justru kami kepengen istilahnya beberapa waktu lalu kemarin saya juga sempat cerita, kami juga melihat bahwa ya kayak misalnya ada kegiatan di Semarang di Simpang 5 waktu itu menerima sponsor tas Punbon seperti itu 10.000 pieces. Itu saya merasa bahwa dan itu di blow up oleh DLH Semarang dan Males Nyampah dan lain sebagainya untuk seolah-olah oke nih kita bebas plastik tapi dikasihnya Spunbon gitu. Nah itu kan jadi gagal paham
Saya pikir terus nanti 10.000 itu kalau sudah jadi sampah bagaimana? Saya pikir kami sempat advokasi ke DLH waktu itu di Tugu, di Tapak itu, dan kalau memang nggak tahu payung hukumnya kan istilahnya dan cara mengadvokasi tidak punya komunitas itu akan sulit. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di sini maksudnya secara praktisi melakukan kerja-kerja sampah dalam ini ya quote unquote, saya pikir nggak cuman praktis yang day to day atau teknis saja, tetapi lebih ke bagaimana istilahnya implikasinya. Karena saya kemarin juga baru tahu kalau misalnya TPS 3R itu di desa itu akan sulit sekali kalau dibawa ke Salatiga dan lain sebagainya. Salatiga kelurahan ini kota. Kemarin saya juga oh ya, ini berarti harus ada sesuatu yang memang kita harus pahami gitu. Istilahnya settingannya sudah oke, konteksnya sudah oke, payung hukumnya tahu, kita bisa mengadvokasi, jadi kita bisa kerja dua lini, ke atas dan ke bawah begitu. Itu Pak Adi, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau advokasi ada masternya, Mbak. Sudah langsung kita lihat. Ada pengacara satu juga di sini. Jadi di sini ada 2 orang pengacara. Oke, menarik. Nanti ada lagi yang pengen cerita, monggo. Wah, Mas Emi. Ini apanya Mbak Farah? Sopirnya Mbak Farah. Terima kasih teman-teman. Jadi saya mau sedikit sharing bahwa saya melihat di beberapa sesi-sesi ini saya melihat banyak sekali para pejuang sampah ya, yang menilainya begitu, di mana salah satunya kami melihat bahwa mungkin kalau yang kita sharingkan bagaimana cara mengelola sampah, bagaimana cara memilah sampah yang baik, itu memang menjadi sebuah tanggung jawab untuk kita semua untuk sadar bahwa sampah itu sampah itu tidak bisa diremehkan karena dampaknya tidak langsung tetapi nanti gitu. Tapi di sini saya atas nama Rumah Literasi Merdesa ingin memberikan apresiasi kepada pejuang sampah ya, di mana mereka yang biasanya setiap hari ngambil sampah di rumah saya ya, lalu yang dikoordinir oleh Mas Nugraha ya kan, di mana itu sangat berpengaruh menciptakan lingkungan yang sangat bersih karena ngambilnya setiap hari, jadi dampaknya itu luar biasa. Nah, sehingga dari Rumah Literasi Merdesa berinisiatif memberikan penghargaan ya dalam bentuk beasiswa pendidikan kepada siapa saja ya yang menjadi pekerja yang ada di TPST Mulia Agung untuk bersekolah ya, melanjutkan pendidikan kesetaraan, entah itu paket A, paket B atau paket C secara gratis sampai lulus. Jadi ini adalah apresiasi kami sebagai rasa syukur bahwa masih ada orang-orang yang sebenarnya kalau secara akademis, secara pendidikan mungkin mereka di bawah kita, tetapi perjuangannya itu jauh di atas kita. Itu yang yang dapat kami berikan kepada para pekerja yang ada di TPST Mulia Agung. Semoga ini bisa menjadi semangat kita untuk tetap selalu menjadi orang-orang yang migurani. Terima kasih, selamat pagi. Silahkan mungkin kalau ada yang memberikan informasinya ke tukang sampahnya, tapi sekolahnya di Malang. Makasih Mas Jemi. Jadi sinergi-sinergi kecil seperti ini kalau kemudian kita coba linkkan sama-sama itu menjadi sebuah gambar yang luar biasa. Bahwa walaupun kita tidak duduk bareng bersama selalu dengan kegiatan yang berjalan bersama, tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita perbaiki dari kehidupan kita bersama. Itu yang menjadi dorongan saya buat kita semua. Ada lagi yang ingin sharing, saya berikan kesempatan banyak yang mau sharing. Kalau nggak ada kan saya bisa maksa. Ada? Mbak Astrid?
nggak apa-apa gitu. Jauh-jauh dari pokok. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya terima kasih banyak sama Mas Adi sudah memperkenalkan sekolah minggu ini sejak tahun kemarin, belajar tentang bagaimana memanage sebuah keluarga dan lingkungan sekitar. Sekarang tentang sampah, saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari sini. Terus setelah satu harian kemarin belajar tentang sampah, sungguh sangat menginspirasi karena sampah adalah salah satu hal yang saya hindari dan saya abaikan. Masuk kantong sampah, ya udah gitu. Urusan suamiku yang membakarnya di halaman belakang. Saya nggak ngurusin. Tapi ternyata ya Allah, dosaku banyak banget. Dari semua yang disampaikan kemarin, belajar banyak. Terus bagaimana kita zero waste yang selama ini saya cuma dengar jargon-jargonnya, terus saya ngobrol sana kemari bawa jargon, tapi saya sendiri nggak melakukan, itu dari introspeksi saya. Nah, untuk selanjutnya sih saya tertarik sama Mbak Mara karena bagaimana mempersiapkan IKN untuk mengelola sampahnya. Kebetulan saya lagi ngedampingin sebuah desa di Sumbar Limur yang mereka berinisiasi membuat sebuah agrowisata, belum jadi, baru menggali-gali, baru nanam gitu ya. Tapi saya pikir inisiasi pengelolaan sampahnya sudah bisa dimulai dari awal. Mungkin nanti saya pengen belajar bagaimana sih mulai itu semua, terutama dari mindset. Karena di Sumba Timur juga orang sampahnya ya dibakar aja gitu. Seperti itu. Itu sih Mas. Saya cuma bisa menyampaikan karena pengalaman saya tentang sampah ya saya buang, saya abaikan. Thank you Mbak Astrid. Nanti dia akan pergi ke banyak tempat di Indonesia Timur gitu, dan setidaknya dengan sebuah mindset yang baru pasti ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Konteksnya masing-masing nanti seperti apa, kita tidak berharap sesuatu yang sangat wah, tidak, tapi kira-kira di tempat dimana nanti teman-teman pergi, kita ini kan kayak apa itu, bunga yang ditiup terus habis itu kemana-mana kayak itu nanti dia jatuh ke tempat mana gitu, dan dia akan tumbuh tanaman yang sama di tempat itu gitu. Nah itu yang sebenarnya kita kerjakan, kita menyemai sebuah mindset baru tentang pengelolaan sampah. Di sini ada juga ternyata yang kemarin yang sudah ditunjuk sama RT untuk siap-siap mengelola sampah yang ada di RT-nya. Boleh Mbak Ari dong cerita? Sama Pak Tukiman boleh didampingi di depan. Nggak harus ke depan, di sini juga boleh. Mbak Surti. Kasih tepuk tangan dulu biar. Boleh situ. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya nggak biasa ngobrol di umum kayak gini. Ya, dibiasakan aja. Kita biasakan. Kemarin pas Mas Adi ada tawaran tentang sampah, langsung lah karena sebenarnya ini programnya itu dari kelurahan itu udah lama banget. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu belum terrealisasi. Itu karena masih ada kayak gesekan antara pihak kelurahan sama pengurus sampah. Karena kalau kedepannya itu nanti kita milah sampah, nanti petugas sampahnya itu nanti dapat uang dari mana? Dan itu kerennya masih di situ. Jadi sampai bulan ini belum jalan. Cuma itu masih ada wacana ke depan untuk ada bank sampah di setiap RT. Mungkin nanti di sini Mas Krisnya udah pulang, nggak ada. Mungkin karena udah ada channel tentang Mas Kris, mungkin nanti saya bisa calling sama Mas Kris dan sama teman-teman yang lain juga. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah saya terima dari kemarin tentang Mabot, tapi saya juga ingin belajar lebih lagi tentang itu. Mungkin dari pribadi dari keluarga saya dulu. Kemudian untuk jelantah saya juga pengen nyoba. Jadi terima kasih banyak untuk 2 hari ini. Saya pengen praktek banyak. Terima kasih. Nanti main aja tuh yang tempatnya Mbak Jessica kan juga di Salatiga gitu, Tegalrejo, di Terkeman bojone ning Tegalrejo.
malah dodol. Harusnya kulkas itu diberikan kepada pejuang-pejuang sampah, Mas. Gitu. Ya teman-teman, saya kasih kesempatan sekali lagi yang pengen berdiri di depan atau di tempatnya buat cerita. Monggo, kalau enggak kita akan masuk ke, kita punya waktu sampai sekitar jam 10. Teman-teman saya pengen, karena kalau kemudian saya minta satu-satu semuanya gitu, belum tentu juga teman-teman pengen sharing. Tapi saya pengen teman-teman berdiskusi di kelompok masing-masing dengan tema yang sama yang tadi saya sampaikan. Kira-kira buat Anda ke depannya pengelolaan sampah dalam konteks Anda sendiri itu seperti apa? Silahkan sharing di kelompok, tapi biar kelompoknya acak, kita bagi jadi 7 kelompok. Silahkan berhitung 1 sampai 7, 1 sampai 7. 1, 2, 1, Nara, 2. Juga kalau pengen ngerti lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan mekanisme pengelolaan sampah yang strategis begitu, yang melibatkan banyak faktor, monggo silahkan nanti berdiskusi. Silahkan datang sama narsumnya masing-masing. Saya nggak mau bagi nanti semuanya ke tempatnya Mas Bro misalnya kayak gitu, pasti enggak. Enggak, kami mau ke Magot semua. Mestinya juga enggak sih. Monggo silahkan dieksplor sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman pengen tahu gitu. Jadi nanti tetap setelah jam 10 sesinya akan tetap sama di dalam kelompok, cuma beda-beda tapi sesuai dengan narsumnya masing-masing. Nanti kalau Mas Nugroho Pinarak di situ, ya sudah silahkan ngumpul di situ cerita lagi gitu. Yang Mbak Ermanya di sana, Magotnya di sana, Magot semua. Magotnya dikasih di mana? Ngumpet di hutan. Gitu ya, sama Mbak Jessica nanti tempatnya di mana? Silakan, tempatnya ada di sebelah sini dipakai. Monggo silakan yang pengen tahu dan pengen mau sharing sama Mbak Farah tentang advokasi gitu. Monggo silakan. Ya, Bang Sampah monggo. Bang Sampah bisa sama Mbak Erma juga bisa, sama Mbak Jessica juga bisa yang nanya. Nanti tinggal dibagi aja. Gitu ya. Ada pertanyaan? Saya pikir enggak. Monggo silakan diskusinya dilanjutkan sambil ambil snack. Kita mulai jam 10 untuk kemudian kita breakout session bersama dengan para narsumnya sendiri-sendiri. Tempatnya Mbak Jessica mau di mana? Biar disiapin. Di ruang Arabica lagi ya, jangan. Ya, nanti monggo disiapkan, silakan yang pengen belajar gitu. Mas Nugroho di situ gitu. Mbak Erma mau di mana Mbak Erma? Ya sana boleh. Nanti itu magotnya dari tadi udah ngomong-ngomong di belakang saya. Sumpah gitu. Jadi apa namanya begitu ya. Silakan monggo, silakan ngambil snack, ngobrol selanjutnya di grup. Kita mulai nanti dengan narsumnya masing-masing jam 10 menit lagi, boleh snacknya dibawa sambil ngobrol. Oke, makasih. Ya. Moving boleh, monggo. Tapi nanti kalau pas sudah ceritanya apa gitu tiba-tiba nanya lagi ke awal ya, kita yang menyesuaikan gitu kan, kasihan narsumnya udah cerita panjang terus ditanya, Magot itu apa? Udah tahu ibu ceritanya. Ya, monggo silakan.